Kalau waktu itu ya masih hitungan, iya, ayam waktu itu masih di kisaran harga 25, 23 mungkin ya. Jadi cuma sekilo tok masih. Jadi mungkin ya di bawah 100.000 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Said dengan usaha yang kita namain Sewu Siji. Jadi Sewu Siji itu usaha kuliner. Kita jual tahu bakso, dimsum, tahu walik, kemudian bakso pentol sama cireng. Nah, untuk lokasi jualannya sendiri nih Pak, ada di mana sih? Lalu ada patokannya nggak? Ya. Kita buka usaha di Kerapia, tepatnya kalau orang lama biasanya kenalnya Rumah Sakit Padmasuri, di depan Padmasuri, atau dari Gading, Pelangkung Gading itu ke selatan, terus nanti ketemu panggung Kerapia ke selatan dikit, ada di timur jalan sebelum Ring Road. Untuk bukanya sendiri nih Pak, dari jam berapa sih? Terus bukanya setiap hari atau gimana? Untuk kita jualan itu kita buka mulai jam 7 sampai jam 6 sore, dan kita buka setiap hari kecuali ada hari Lebaran, paling kita libur cuma sekitar 1 minggu, selebihnya kita masih buka terus. Harus ditimbang ya Bu? Iya. Biar bersama. Iya. $20 gram. 20, 21. Untuk tahu bakso dan dimsum Sewu Siji nih Pak, sudah dari tahun berapa sih mulai usaha ini gitu? Usaha ini kita rintis dari tahun 2018. 2018 kita mulai dari tahu bakso, kemudian di 2020 itu baru mulai merambah di dimsum, sebelumnya tahu walik, dan paling awal sendiri ya sebenarnya pentol. Kita bawa dari pentol itu kemudian merambah ke yang lainnya. Itu isi adonannya ada sayurnya gitu Bu? Apa Iya, aja? ada lontang sama wortel. Oh, lonceng sama wortel. Toppingnya ada jamur, ada wortel, ada sosis. Sama wortel sosis. Itu langsung dikasih sekarang toppingnya atau nanti mau matang baru dikasih? Langsung. Oh, langsung. Itu satu loyang berapa isinya Bu? Satu loyang kurang lebih 37. 37. Kenapa sih Pak memilih usaha tahu bakso, dimsum, terus ada tahu wali, pentol gitu? Inspirasinya dari mana sih awalnya gitu? Kalau boleh diceritain. Tahu bakso sendiri itu karena kita dulu jual tahu tempe di pasar, jadi kita jual di pasar tradisional Prawiro Taman. Kemudian karena namanya orang jualan gitu, jadi kan nggak mesti habis yang kita jual. Kemudian tahu itu terkadang kita jual di pasar, tapi tetap ada sisa yang kita bawa pulang. Akhirnya istri punya inisiatif, gimana kalau tahunya itu kita bikin jadi tahu bakso. Nah, berawal dari situ kita mencoba dengan adonan sekilo, 2 kilo. Kok alhamdulillah pasar itu terima dengan produk kita. Kemudian bertambah sampai sekarang. Dan di perjalanannya itu karena kita orang jualan gimana caranya biar dengan adonan yang sama kemudian kita bisa bikin produk yang lain. Akhirnya muncullah tahu walik. Setelah tahu walik muncullah dimsum, bakso pentol dan sebagainya. Ini kalau isian tahu walik sama tahu isinya beda nggak? Apa? Sama. Sama. Dan cuma beda teksturnya aja. Oh, teksturnya yang dibedain. Kalau wali itu lebih encer.
adonannya lebih encer dibanding isiannya tahu bakso berarti. Iya. Oh. Nanti kalau ada bakso ayam nanti kan dibuat itu ada jajanan. Oh iya sih, karena dia apa Awalnya namanya? udah jemek kan. Iya. Ini kan namanya sewu siji nih Pak. Kenapa sih namanya sewu siji gitu? Ada ceritanya nggak sih? Sewu Siji itu muncul tahun 2019. Jadi sebenarnya kita udah jualan tapi ya sekedar jualan. Kemudian waktu itu karena kita pengen ngembangin usaha, nyewa tempat gitulah yang khusus untuk jualan tahu bakso sama dimsum ini. Ngobrol-ngobrol sama istri, apa ya namanya enaknya. Orang kan sering tanya ya, Mas ini siji 1.000 Mas. Kalau Jawa ini kan gitu ya. Jadi orang tanya itu satunya harganya 1.000 Mas. Ya udah, nggih niku 1.000 siji ya. Akhirnya 1.000 siji itu menjadi apa kata-kata yang enak didengar dan mudah disampaikan kan, 1.000 siji. Jadi satu harganya 1.000. Namun ada yang tanya juga yang iseng, akhirnya muncullah nama 1.000 siji itu yang dulunya akan kita buka di Nitian, tapi karena waktu itu Covid nggak jadi. Akhirnya 2020 kita buka di sini. Akhirnya 2020. Berarti dari 2020 ya Bang? Iya, karena sebelumnya kita kan di rumah. Rumah kita di Salaan. Salaan itu Jalan Paris KM 3. Belakangnya perumahan Perwita itu, Perwita Regency. Kalau yang dulu itu terkenalnya situ STI, kampus stiker itu belakang situ. Kita di rumah sudah mulai dari tahun 2018 itu. Produksi orang pada datang ke rumah sama kita jual di pasar. Kemudian karena tuntutan kebersihan dan lain sebagainya, ya udah kita akhirnya nyari ruko untuk lebih serius di jualan tahu bakso. Ini selesai semua. Ya satu loyang itu satu sosis semua, nanti satu loyang lagi wortel, satu loyang lagi jamur. Biar nggak campur Iya. rasanya. Tadi kan ada tahu bakso, ada tahu wali, pentol, sama dimsum. Nah untuk dimsumnya nih Pak, ada varian apa aja sih mungkin? Ya, yang ada varian cuma memang dimsum. Jadi dimsum itu kita ada 3 varian, 1 wortel, 2 jamur, sama yang ketiga sosis. Dulu terkadang ada banyak, cuma akhirnya dengan banyak itu ya akhirnya pasar itu lebih suka yang mana. Akhirnya tinggal bertahan 3 varian itu, 3 topping. Satu topping mas, jadi sendiri wortel, terus itu jamur, sosis bedain. Ini satu paket ini isinya 100. Satu. Iya, satu ini 100. Untuk bahan-bahannya semua nih Pak, kayak mungkin dari adonan isiannya, terus lalu tahu, kulit pangsit, semuanya dipersiapkan di sini atau kayak misalkan gilingnya di sini atau beli dari pasar terus di sini tinggal produksi atau gimana, nyampur adonannya itu? Kalau untuk adonan racikannya itu kita siapkan di sini. Jadi misal dari bumbu-bumbunya, kemudian tepungnya sudah kita siapin, sudah kita bob. Nah, kemudian pagi hari itu ada dari langganan kami yang daging itu ngantar ayamnya, baru oleh teman-teman di Sewu Siji dibawa ke tukang gilingan. Jadi sementara ini kita masih giling bekerja sama dengan teman di tempat gilingan langsung, karena untuk menggiling segitu banyaknya kita harus memikirkan waktu sama tenaga khusus. Akhirnya kita ngambil gilingan yang sudah memang dia usaha di gilingan. Kalau goreng tahunya Mas ini di sini juga atau udah? Ini kukus semua ini, nggak ada yang digoreng. Ini dikukus. Iya nanti di atas kompor ini. Nah untuk produksinya sendiri nih Pak, itu mulai dari jam berapa sih kalau boleh tahu? Efektif produksi itu biasanya kita mulai kalau buka jam 7 cuma masih persiapan, biasanya jam 10 itu udah mulai produksi. Kayak nanti jam 10 sekitar jam 2, jam 3 itu sudah selesai semuanya. Untuk produksi nih Pak, sehari bisa habis berapa kilo adonan sih Pak untuk tahu bakso, untuk tahu wali, dimsum dan lain-lainnya itu? Kalau boleh tahu. Kalau rata-rata kita untuk
kayak tepung sama ayam karena 1:1 itu kan 3 kali 4 6 berapa? 12 ya, 12 kilo. Nah, rata-rata di 12 kilo dalam sehari. Nah kalau untuk produksinya Pak kayak tahu bakso bisa berapa banyak sih, berapa pieces? Oh iya. Rata-rata sehari untuk tahu bakso kita produksi 1000 pieces, kemudian dimsum juga 1000 pieces. Kalau tahu wale itu biasanya lebih banyak, karena 15, kita target 15 bungkus. Satu bungkusnya 50 isinya. Jadi 15 kali 50 lah sekitarnya itu. Nah untuk di Sewu Siji sendiri nih Pak, sekarang sudah ada berapa karyawan sih Pak untuk produksi? Di produksi khusus ada 5. Nanti kalau musim liburan itu biasanya ramai, kita nanti ngambil teman-teman yang part time. Jadi ada beberapa teman-teman part time itu yang memang kita minta di waktu-waktu khusus tok. Jadi nggak setiap hari. Kalau setiap hari 5 yang bantu kita di produksi sama jualan. Nah untuk di Sewu Siji nih Pak, menerima reseller juga nggak sih Pak? Iya, jadi sebenarnya memang kita lebih terbuka dengan reseller ya. Cuma memang kadang kendalanya itu mereka komplain kok harganya sama dengan eceran itu. Jadi memang kita nggak ada harga beda antara orang beli langsung dengan yang reseller, itu harganya sama. Jadi harganya setahu bakso ya 1000, dimsum ya 1000. Jadi nggak ada perbedaan sih. Cuma memang kita banyak keluar itu produk itu karena reseller. Jadi kalau di sini kita jualan langsung itu kan karena ngisi waktu dan tempat gitu. Jadi kita produksi sekalian jualan. Tapi sebenarnya kebanyakan reseller yang ngambil tempat kita. Dulu nih Pak di 2018 kalau nggak salah tadi ya. Nah itu tuh dulu modal awal jualannya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau waktu itu ya masih hitungan, iya, ayam waktu itu masih di kisaran harga 23 mungkin ya. Jadi cuma sekilo tok masih. Jadi mungkin ya di bawah 100.000 lah. 100.000 Ya, 100.000. Tahu bakso dulu awal. Namanya tahu bakso. Oke. Paling bikin cuma sekilo itu kan paling jadi 1 angsang, 2 angsang. Mungkin omsetnya per hari kisaran berapa sih, atau berapa mungkin laku berapa pieces dalam sehari gitu? Ya rata-rata di kisaran 2-3 juta. Pak Umar sendiri sudah dari 2018 gitu ya buka usaha Sewu Siji ini. Nah, suka dukanya nih Pak selama buka usaha dimsum tahu bakso, dimsum dan lain-lainnya nih sampai sekarang apa sih gitu? Ya karena kita produksi ya, jadi ada beberapa kendala terutama di bahan pokok. Jadi misal ayam itu pernah sampai mahal banget. Kalau sekarang ini yang kita rasakan itu di tepung tapiokanya. Tepung tapiokanya itu lagi 2 bulan terakhir itu dari harga 220 sekarang menjadi 360. Jadi kenaikan-kenaikan kayak gitu yang membuat kita harus berpikir ekstra gimana agar kita tetap produksi kemudian dengan harga yang sama, nggak berubah gitu. Kebanyakan kita kendalanya di bahan baku. Ya, yang paling utama ya antara ayam sama tepung itu. Tapi kalau pas kondisinya aman aja, nggak terlalu berkendala sih ya. Oke, jadi hari ini aku lagi ada di Tahu Bakso dan Dimsum Sewu Siji, itu ada di daerah Krapyak. Nggak cuma ada dimsum dan tahu bakso aja, tapi juga ada pentol, ada tahu wali, sama ada cireng sebenarnya. Nah untuk dimsumnya itu ada 3 varian, ada wortel, ada sosis, sama ada 1 jamur gitu. Buat teman-teman yang pengen beli ini bisa beli satuan, tinggal makan, siap makan, atau kalau teman-teman pengen jualan lagi buat reseller itu juga bisa banget. Gitu nih.
Harganya karena namanya sewu siji mungkin udah bisa ditebak, harganya sama, semuanya 1000-an aja, murah banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa langsung ke tahu bakso dan dimsum sewu siji. Harapan Pak Umar sendiri nih Pak ke depannya untuk usaha sewu siji ini, pengen apa sih? Pengen seperti apa? Apakah buka franchise atau buka cabang seperti itu? Sewu siji 1.000.000 harapan untuk satu tujuan memang. Jadi tujuan kita bermanfaat bagi orang banyak. Apa sih yang bermanfaat? Ya satu, kita bisa memberdayakan banyak orang. Jadi semakin besar sewu siji, otomatis semakin banyak yang terlibat. Jadi tidak hanya satu tempat, tapi kita berharap bisa banyak tempat yang bisa nanti kita buka sehingga bisa membawa manfaat lebih banyak lah untuk orang lain. Bagi teman-teman semuanya, Anda harus merasakan tahu bakso, dimsum, dan produk kita yang lainnya karena dijamin rasanya mantap, mantul, dan oke banget. Mungkin kan nanti banyak teman-teman yang nonton karena kan ini akan diupload di YouTube gitu Pak ya. Mungkin dari banyak yang nonton itu ada yang pengen mulai untuk usaha sendiri nih Pak. Mungkin dari Pak Umar sendiri yang udah punya pengalaman membuka usaha, mungkin ada pesan atau saran motivasi buat teman-teman yang baru mau terjun buka usaha itu seperti apa? Ya, usaha itu kan pilihan ya, dan di saat kita mempunyai pilihan itu jangan terlalu banyak dipikirkan, tapi langsung action memang. Dan usaha yang berkaitan dengan produksi itu memang lebih rumit daripada kita menjadi reseller kan ya. Jadi karena banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan, tetapi itu tidak menjadi kendala untuk kita mulai. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu bagaimana usaha kita itu di pasaran, apakah diterima atau tidak. Tapi begitu kita punya ide, kita praktekkan, kemudian kita kita tawarkan, nah baru kita nanti tahu. Untuk perbaikan itu ya sambil jalan saja. Misalnya kayak tahu bakso itu juga mengalami revisi adonan atau revisi kandungan di bumbunya itu juga banyak sekali. Tapi kan sambil jalan, ada yang mas ini kasinan, mas ini terlalu ini dan sebagainya. Nah, itu kita sambil jalan. Kita bisa tahu seperti itu kalau kita sudah melaksanakan. Dan setelah kita punya usaha, kalau saya sih mendingan jenengan langsung nyari teman untuk partner bekerja. Maksud saya kita ambil karyawan untuk membantu kita. Karena kalau semuanya kita laksanakan sendiri, sudah pasti banyak tidak moodnya kita itu. Jadi semisal lagi sakit atau lagi ada acara, ya kan orang sudah suka dengan produk kita, tapi kita sering tutup kan eman-eman. Tapi kalau sudah ada yang bantu, di bagian produksi ada yang bantu, di bagian penjualan ada yang bantu, kita bisa menjaga konsistensi produksi dan konsistensi jualan. Jadi sekali usaha ya jangan coba-coba, karena kan sering orang bilang ini buat sampingan saya, ya nanti bakalnya jadi sampingan terus. Tapi kalau usaha apapun itu menjadi semangat kita aja, walaupun nanti akhirnya juga sudah muncul usaha ini, muncul usaha baru, muncul usaha baru, muncul usaha baru. Tapi jangan pernah mengatakan usaha itu sebagai sampingan, tapi ya itu memang usaha kita. Tahu bakso dan dimsum sewu siji, mantap.